Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara pasti merasakan kesetiaan Allah dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini dan hari yang baru ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita bisa belajar tertulis di Roma pasal 5 ayat yang 5 yang mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam kehidupan kita, pasti kita pernah mendengar yang namanya pengharapan. Bahkan kita memiliki pengharapan-pengharapan kita di kehidupan kita ke depan. Namun di dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, dunia menawarkan kepada kita pengharapan yang semu, pengharapan yang mudah runtuh. Di tengah realitas seperti inilah, firman Tuhan datang pada kita, berbicara dengan sangat jelas bahwa Tuhan menawarkan kepada kita pengharapan yang berbeda dari pengharapan yang dunia tawarkan, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kebenaran penting mengenai pengharapan di dalam kekristenan. Yang pertama, pengharapan Kristen memiliki jaminan yang pasti. Di sini Paulus dengan jelas menyatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Ini menunjukkan bahwa Paulus sedang berbicara bukanlah omongan kosong atau harapan kosong. Namun, pengharapan Kristen tidak sama dengan optimisme yang kita miliki. Karena seringkali optimisme kita meruntuhkan pengharapan kita. Maka dari itu, pengharapan Kristen itu berakar pada karya keselamatan Allah lewat anaknya yang tunggal Tuhan kita. Karena Allah adalah setia dan menepati janjinya, maka apa yang dijanjikannya tidak akan pernah gagal atau tidak akan pernah sia-sia. Inilah yang membuat pengharapan orang percaya memiliki kepastian di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk memeriksa kembali dasar pengharapan kita ini kita taruh kepada diri kita sendiri atau kepada Allah. Disinilah Paulus mengajak kita mengenai pengharapan yang selanjutnya, yaitu pengharapan Kristen berakar dari kasih Allah. Kasih Allah bukanlah sekedar ajaran atau konsep teologi, melainkan kasih yang nyata dan aktif dan hidup di dalam kehidupan kita. Kasih inilah yang menopang orang-orang percaya pada saat lemah, pada saat merasa gagal, dan bahkan pada saat merasa hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu, ketika kita merasa gagal atau apapun itu dalam kehidupan kita yang mungkin bersifat negatif atau memicu kita untuk berhenti berharap pada Tuhan, kita diajak kembali untuk mengingat kasih Allah sebelumnya yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Disinilah Paulus menyatakan bahwa pengharapan Kristen dihidupkan oleh Roh Kudus. Paulus menegaskan bahwa pengharapan kita itu bukanlah usaha hasil kita sendiri, namun karena karya Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengalami kasih Allah secara nyata dan memelihara kita agar kita hidup terus berpengharapan pada Allah. Ketika iman yang melemah, Roh Kudus yang meneguhkan. Ketika hati mulai terasa putus asa, Roh Kuduslah yang memberikan penguatan. Ketika jalan hidup terasa sangat sulit dan gelap, Roh Kuduslah yang memimpin kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hidup dalam pengharapan adalah hidup yang bergantung pada Allah, pada karya Roh Kudus, bukan pada hasil usaha diri kita sendiri. Kita diajak untuk terus membuka hati kita melalui membaca doa, mendengarkan firman Tuhan, dan hidup taat menghidupi firman Tuhan setiap harinya. Dalam masa putus asa, kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus hadir menemani kita di saat masa-masa sulit kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di Roma 5 ayat 5 ini mengajarkan bahwa pengharapan yang Tuhan tawarkan bukanlah pengharapan yang mengecewakan, karena dijamin oleh kesetiaan Allah yang hidup di dalam kita. Dan pengharapan berakar dalam kasih Allah yang telah dicurahkan di setiap hati kita. Dan pengharapan dihidupkan oleh Roh Kudus yang tinggal untuk menguatkan kita hari demi hari. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, inilah pengharapan yang memampukan kita setiap orang percaya, baik yang masih anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan bahkan yang telah lanjut usia. Teruslah melangkah dengan iman yang teguh berdasarkan karya keselamatan Allah dan berdasarkan firman Tuhan. Kiranya pengharapan yang Tuhan tawarkan ini kita terima dan kita hidupi dan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah pengharapan kami terus kami serahkan di dalam-Mu, dan biarlah pengharapan kami hidupi sesuai dengan apa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang bekerja, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang baru. Di dalam-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.